Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi wa min sayyiati a'malina asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Ustaz Dr. Agus Ali Fauzi, dan yang kami hormati Bapak Pimpinan Takmir, Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas, serta jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, hidayah serta inayah, alhamdulillah sore ini kita bisa menghadiri majelis ilmu dengan barokah insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kajian ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan kelancaran pada kajian kita pada sore hari ini. Insyaallah nanti di sesi kedua ada diskusi tanya jawab mengenai apa yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Agus Ali Fauzi. Untuk mempersingkat waktu, kami sampaikan kepada Ustaz untuk mengasuh kajian pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan jamaah Masjid Al-Ikhlas Tirtasari yang hadir pada sore hari ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim, diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, diberi kesempatan untuk kita bisa ikut acara buka puasa bersama, sekaligus kita saling berbagi ilmu, saling sharing, saling menguatkan, saling memotivasi. Mudah-mudahan panjenengan semuanya kedepannya insya Allah tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah sabar, tambah ikhlas dalam menjalani hidup, dan insya Allah tambah berkah, serta mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menuntaskan puasa Ramadan ini 1 bulan penuh. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini saya mengambil tema puasa Ramadan membentuk manusia sehat dan berkualitas. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya akan sehat. Sehat itu ada banyak, yang sering kita lihat biasanya pokok seger buger itu sehat. Ya memang sehat fisik. Ini bisa hadir di sini, ini sehatnya fisik. Sehat yang kedua adalah sehat psikologis, psikisnya, pikirannya. Tidak semuanya sehat. Sekarang banyak yang galau. Kenapa Pak Agus? THR-annya belum keluar. Itu galau. Ya, mendekati mudik, ya, takut macet dan lain sebagainya, itu galau, gelisah, galau. Banyak putranya yang mau masuk perguruan tinggi, yang mau pengumuman sekolah dan lain sebagainya, banyak. Ini pas bersamaan semuanya, jadi banyak yang galau. Sehat sosial, tidak semua orang
Ini panjenengan sehat sosial, mau kumpul-kumpul, ada acara buka bersama, kajian menjelang buka dan lain sebagainya, mau kumpul. Ibu-ibu kalau ada arisan PKK, itu namanya sehat sosial. Ada orang yang kaya, pinter, tapi senengannya di rumah terus. Diundang acara PKK ndak datang, di acara masjid ndak ada, dan itu belum sehat sosial. Karena kita ini makhluk sosial, makhluk kumpul-kumpul. Nah, ini panjenengan sehat. Yang keempat, sehat kultural. Orang ini bisa membaur dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan. Ada orang yang senengane, aku mesti kudu dengan ini. Itu belum sehat kultural dia. Ini kita sebangsa setanah air. Kadang-kadang yang di sini tamu kita ya ada dari NTT, kadang-kadang dari mana, Jayapura, dari Lombok, dari Sumatera, membaur. Itu saudara kita juga. Itu namanya sehat kultural. Tidak membeda-bedakan, tidak diskriminatif. Yang kelima adalah sehat spiritual. Ingat masjid ya. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu ya, masjid itu sebetulnya obat loh. Al-Quran itu obat loh. Jangan dikira orang-orang melihat obat itu dokter, puskesmas, rumah sakit, pil aja. Pil itu ngobati simptom, keluhan. Padahal 70-80% penyakit itu dari hati. Makan pil banyak hatinya tidak dirubah, nggak bisa, nggak bisa. Kolesterol itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan. Kadang-kadang kolesterol dikasih obat simvastatin, Lipitor, ya turun sebentar, tapi naik lagi nanti. Karena nggak ngobati kausa. Kalau hati diobati, istighfar, dzikir, baca Al-Quran, itu turun gini, diabetes, kolesterol, darah tinggi, turun. Nek obat pil turun, naik. Apalagi orangnya ngeyelan, kaiso, itu tensinya tidak mau turun. LDL-nya naik terus. Orang yang pengen stabil, turunnya stabil, selain tadi istighfar dan lain, itu gini kalau ngomong, anu ya bu ini, yes, oke, mantap, sip. Itu hormon kebahagiaan yang muncul, ada di otak kanan. Makanya kenapa saya sebutkan alhamdulillah 3 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muncrat ini hormon kebahagiaannya dari otak kanan ini muncrat, cerut. Sama dengan istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah, ini muncrat hormon kebahagiaan, endorfin, itu menghilangkan nyeri. Jadi kalau ada orang yang pegel-pegel, saya ini di bagian nyeri ya, paliatif dan bebas nyeri. Jadi saya ini di bagian penyakit kronis. Penyakit kronis itu macam-macam, yang berat-berat ya, yang komplikasi. Jadi kalau ada orang merasakan nyeri, orang itu belum ikhlas. Kortisolnya yang keluar itu menambah nyerinya. Mangkel, jengkel, gak cocok, kesusu, egois. Itu kortisol, itu memicu daripada diabetes, keropos tulang, stroke, darah tinggi, kanker. Itu kortisol. Tapi kalau panjenengan alhamdulillah, 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 atau astagfirullahaladzim, 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 maka yang muncul adalah endorfin, menghilangkan nyeri, serotonin untuk kreatif inovatif, dopamin untuk semangat. Makanya kalau panjenengan berobat ke saya tidak pakai obat, tidak usah banyak-banyak, dzikirnya yang banyak, karena ngobati hatinya. Makanya kata Rasulullah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus, maka orang itu bagus. Kalau jelek ya jelek.
Makanya ibu-ibu kadang-kadang keliru. Untuk apa suaminya ndak boleh makan ini, ndak boleh makan ini? Tambah sakit. Coba mau ngambil sate tamplek, ojo iku. Pindah kekil tamplek, ojo iku Pak. Arep diuncalno sak karepmu Bu, wis mbuh. Dulu melarat ndak bisa beli, sekarang gratis ndak boleh makan. Ini maksudnya ya apa? Ternyata diselidiki, suaminya kena diabetes, kena darah tinggi, kolesterol, bukan karena sate dan kikil, tapi karena jengkel sama istrinya. Kortisol. Makanya penelitian terbaru, banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Tapi kalau suami itu sakit, darah tinggi, stroke dan lain-lain, ditelusuri pasti dia egois. Jadi kalau cerewet dikurangi, egois diturunkan, terjadilah keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warohmah. Saya ndak gengsi sama nyonya saya minta maaf. Maafkan jeng, mas yang salah. Maafkan nak, maafkan bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah bener. Makanya makin tua harus makin wise, makin bijaksana, bukan makin egois, bukan makin tersinggung, ya nanti nyimpen penyakit. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ramadan itu intinya untuk introspeksi diri, banyak bersyukur, banyak mengingat Allah, banyak membantu sesama. Karena pada intinya hidup itu adalah berusaha dicintai Allah. Yang kedua, baik dengan semua orang, tidak ada musuh dalam hidupnya. Yang ketiga adalah dia suka menolong orang lain. Simple. Tapi kenapa kok macam dibuat oleh sendiri dirinya? Kenapa orang kok tidak selesai dari masalahnya? Karena dia mengandalkan kehebatannya, pikirannya, ilmunya. Lupa dia pada Allah. Tidak bersandar kepada Allah. Tidak mengamalkan isi Al-Quran. Tidak mencontoh Rasulullah. Ngomongnya aja aku kaumnya Rasulullah. Tapi perilakunya tidak mencontoh Rasulullah. Itu bahasa Inggris sih, ngedabrus. Rasulullah itu ahli sabar, ahli sedekah, ahli ibadah, ahli pemaaf. Banyak ahli-ahli. Kita kadang-kadang emosi, ayo, setruk. Coba panjenengan dilupakan, Pak. Anu ngene, setuju Bu? Setuju. Oke, mantap. Gak akan naik tensinya. Wong yang keluar hormon positif semua. Lihat aja orang pengajian. Orang pengajian yang penting golek sendenan. Itu berarti orang itu masih punya sifat mangkel, jengkel. Tulangnya keropos. Kalau orang itu memaaf gak ada masalah. Orang itu disakiti orang lain enggak masalah, memaafkan. Wala'afina anin nas. Katanya mau lulus Ramadan, mau dapat sertifikatnya Allah, la'allakum tattaqun. Apa cirinya? Alladzina yunfikuna fis sarri wad-dharra. Orang itu peduli. Wal kadhibinal ghaidha. Nek bertengkar dia ngalah, peduli. Wal afina anin nas, dia pemaaf. Gak apa-apa, peduli. Ini tahap-tahap akhir ini, gak gampang. Ini pilihan ini yang datang ini. Wong mau masuk finish, berat. Ibarat maraton itu. Posisi saat ini banyak yang geliyeng, kunang-kunang, melayu gak tekan-tekan rek. Pernah ikut gerak jalan Mojokerto Surabaya? Itu kalau sudah sampai sekitar mana ya, sepanjang itu wis geliyeng gak karu-karuan. Ono lampu titik ono rasane wis peneng lah. Ndak semua lulus, ndak semua, banyak yang diingat ya. Kalau pertandingan jarak jauh itu dilihat
Ada orang biasanya kan datang dari semuanya boleh ikut. Ada yang di depan kaosnya baru, sepatunya baru, topian, terus di depan selfie gini. Itu merotol mesti. Tapi yang istiqomah, aku ini perjalanan jauh ini, 1 bulan ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah, paringan kuat ya Allah, paringan. Dia ngatur strategi supaya aku nyampe di finish. Ya, ada kadang-kadang sholat itu, jadi sebelum Ramadan itu dilihat, misalkan 3 baris gitu ya. Terus lama-lama kan nek Ramadan itu kan 6 baris, 7 baris. Ada yang di depan, gak tahu muncul tapi moro-moro di depan gitu. Kupluke nyar kabeh. Nanti 5 hari itu wis pindah buri. Mundur maneh, mundur. Suwe-suwe hilang. Coba panjenengan amati. Jadi berat itu, enggak semua. Wong yang dipanggil aja orang yang beriman, yang yakin balasannya Allah itu luar biasa. Bu, jadi Ramadan syaratnya nanti begitu lulus tambah sehat ya. Makanya nanti dia siapa yang setelah lulus Ramadan berat badannya harus turun 3 sampai 5 kilo. Kok bisa Pak Agus? Puasa Ramadan adalah diet yang paling sempurna. Nyenogor sekarang sudah turun berapa? 2,5 lah, misalkan 2. Bagus. Ini lulus Ramadan naik 10 kilo man. Gak lulus. Gak lulus, wong diuji prihatin nih. Makanya di badan mesti tambah seger, tambah sehat. Makanya ndak ada larangan. Darah tinggi, diabetes, silakan. Tambah bagus. Kenapa? Sumbernya yang dikendalikan. Ndak boleh marah, ndak boleh tersinggung. Terus isinya apa? Ibadah. Lah sholat itu kan termasuk olahraga yang terbaik. Jadi panjenengan siapa ndak sholat? Maghrib berjamaah, isya, taraweh, nanti malam tahajud, subuh, duha, duhur, sholat. Sudah hati tenang, gerakannya sholat itu wis kalah kabeh olahraga. Komplit mencegah stroke. Lah pas sujud darah ini langsung ke otak semuanya. Terus balik lagi, semua ger. Makanya nek sholat rukuknya 90 derajat mesti ketarik sarafnya ini. Makanya ndak ada low back pain, nyeri punggung ndak ada. Bangun ya itu bunyi klotak. Berarti dengkule wis koklok. Panjang rasakan luar biasa. Kolesterol itu yang bahaya itu LDL, low density lipoprotein. Itu jangan lebih dari 100. Kalau lebih dari 100 itu risiko penyakit jantung. Apa risikonya Pak Agus? Mati mendadak. Itu gandengannya HDL, high density lipoprotein, itu lemak baik. Kalau lemak baiknya naik maka LDL-nya turun. Jadi kalau panjenengan misalnya Pak anu ya apa? Oke, setuju, mantap. Itu HDL naik, LDL turun. Nek panjenengan kaiso. Itu LDL naik, HDL-nya turun. Lah tinggal makin sering mana kalau panjenengan seperti itu. Makanya kadang-kadang HDL itu bisa naik itu 2. 1 karena olahraga. Makanya ada orang olahraga bulu tangkis ya. Main den. Terus kadang-kadang dapat umpan enak di depannya net, mesti jerit deh. Sego goreng, yes. Nek masuk itu HDL-nya naik, seneng. Tapi pas
wes nyantol, itu LDL sing naik, pegel. Itu pengaruhnya di situ, bukan makanan. Makanya saya tidak pernah ngelarang tidak boleh makan. Ada dokter yang ngelarang tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, bujui. Saya tidak pernah. Itu nikmat daripada Allah. Yang tidak boleh itu kalau berlebihan. Panjenengan tidak makan daging, lemes Pak, lemes. Daging itu dibutuhkan untuk kekuatan, untuk membangun lemak, untuk membuat hormon. Kok dilarang? Jadi kalau ada pasien, Pak Agus saya boleh makan bebek, syukuri, nikmati. Kepiting Pak Agus, syukuri, nikmati. Duren Pak Agus, syukuri, nikmati. Katanya dokter itu tidak boleh Pak Agus. Ojo percaya mbak dokter itu. Dokter itu suruh baca dulu, gak usah ngelarang-larang orang. Wong duit-duit dhewe kok dilarang. Hati senang, makanan yang menurut orang bahaya, panjenengan bicara Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tambahi kesehatanku dengan makanan ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan makanan ini. Maka tubuh ini menyiapkan untuk menerima makanan yang katanya orang berbahaya itu, tapi diproses menjadi sesuatu yang bermanfaat. Batu ginjal itu saya bisa mecahkan hanya dengan air putih. Pasien saya datang, aduh loro Pak Agus boyok, coba duduk, tak pukul satunya, dek, enggak apa-apa, yang satunya dek, aduh kemungkinan ada batunya, nyeri ketok. Saumpama tadi enggak sakit, mungkin nyerinya ini karena ada otot yang melungker, tapi karena tak ketok ini dek, dia jerit, berarti ada batunya. Batunya natap di ginjalnya. Besok foto, oke foto, betul ada batunya. Terus bagaimana? Operasi Pak Agus, disuruh operasi saya. Berapa biayanya? 30 juta. Itu bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu Pak. Orang yang tidak berilmu, tidak sekolah misalkan, ngambil batu itu gajinya kurang lebih ya 50.000 lah. Ngambil batu dari kali itu 50.000. Nek urologi ngambil batu dari gini 50 juta. Ngambil batu dari ginjal itu 50 juta Pak. Ya, makanya kita harus berilmu. Akhirnya operasi, tidak punya duit aku Pak Agus. Mau ngikuti saya? Mau Pak Agus. Kamu minimal 1 hari 3 liter minumnya. Gitu Pak Agus. Pas pagi bangun tidur jangan berkumur, nyiapkan air putih. Terus bicara gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tambahi kesehatanku dengan air putih ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan air putih ini. Baru diminum, Bismillahirrahmanirrahim, diminum 1 gelas. Nanti berikutnya 1 gelas, 3 gelas. Kalau yang sehat-sehat ini minimal 1 gelas. Nanti habis sholat 1 gelas lagi. Nanti habis olahraga 1 gelas lagi. Ada 4 kekuatan di air putih ini. The power of heart, hati yang yakin kepada Allah. The power of mind, pikiran yang positif. The power of speaking, bicara yang bagus, ini doa. The power of water, air ini mengkristal menjadi kekuatan yang luar biasa. Kalau diminum batunya terkikis. Karena tadi di ginjal, saya sarankan tambah ono main skipping. Jadi dia beli skipping, lompat-lompat. Lama-lama batunya melorot, terkikis, melorot. Sampai suatu saat turun di bawah, di uretra, mau keluar. Malam-malam telepon saya, Pak Agus, wis nang ngisor Pak Agus. Ya apa Pak Agus iki? Sik tolong ngedeno. Ngedeno ya, ngedeno. Nggih, ngeden.
keluar tas gitu yo ngomongnya legone re mbok alhamdulillah wong pangeran yang ngeluarkan kok malah legone re. Ini tidak bersyukur ya, bersyukur, banyak bersyukur, terus bersyukur dan selalu bersyukur. Itu 3 ayatnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Makanya panjenengan ngomong, wah, aduh, kortisol, tulangnya tambah keropos, bibit diabetesnya muncul, egois, merasa dirinya paling benar, paling bisa menyelesaikan segalanya, yang keluar hormon perusak terus. Makanya orang acceptance, pasrah, tawakal, itu semua daya tahan tubuhnya meningkat. Makanya hidup ini balance saja, wong titipan aja. Sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan, dan lain sebagainya. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya tidak enak, dari dirinya sendiri. Introspeksi diri, mohon pertolongan, lakukan perubahan. Ramadan itu untuk introspeksi diri, untuk muhasabah, terus lakukan perubahan menuju akhlak mulia. Selesai, mesti tambah sehat. Makanya tantangan kita setelah nanti lulus Ramadan ini yang berat adalah mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Itu yang berat. Istiqomah, berat itu. Nanti makanya yang lulus-lulus kita lihat, kalau ini jamaahnya nanti seperti pada waktu terawih, hebat berat. Biasanya kalau terawih rodok penuh ya Pak ya, rodok penuh. Nah coba kita lihat nanti, apakah kembali lagi seperti sebelum Ramadan, apakah seperti terawih? Nah seperti terawih berarti yang lulus banyak jamaah ini. Kita lihat, berat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mereka tetap konsisten istiqomah, maka tidak ada mereka berduka cita, bersedih hati. Mereka itulah penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya atas segala perbuatannya selama hidup di dunia ini. Nanti dilihat Pak, nek ibu wis gak cerewet, nek ngene tak, Bu, anu ya, anu, iya Pak, setuju, aku oke, sip. Bapaknya ya gitu, Pak, anu loh ya, anu ngene, setuju Bu, mantap. Berarti dua-duanya menyadar, lulus ini dua-duanya. Loh ini perubahan perilaku, change. No change, no chance. You change, you win. You can change, you will success. Ojo pil. Saya kemarin ngeresepi pil itu, satu orang pensiunan ini 5 juta satu bulan. Macemnya pilnya 10 sampai 13. Nggak usah 10 13, 3 4 ae nek campur di perut ini ya opo. Gitu ya bangga deh minum. Perilakunya tetap tersinggung, ngamuan, kudu sadet sanyet dan lain sebagainya. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita dirubah hati kita oleh Allah menjadi hati yang lunak. Mari kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ditambah astagfirullahaladzim, ditolong oleh Allah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dan dari perilakunya. Yuk setelah Ramadan ini kita keluarkan kekuatan yang dari Allah. The power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of frame thinking, the power of actionnya.
gak kober ngerasani orang lain. Small mind discuss people, pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind discuss event, pikiran biasa membicarakan saudara kita, teman kita yang sakit, bagaimana kita menolong. Tapi saya harapkan jamaah Al-Ikhlas ini great mind discuss idea, bagaimana suasana Ramadan ini agar terus berlanjut di luar bulan Ramadan. Top sodakohnya tambah banter, lulus. Kalau saya melihat ini rasanya wajah-wajah yang dapat malam Lailatul Qadar ini. Saya ini 20 tahun kerjanya dampingi orang-orang yang sakaratul maut. Jadi saya praktek enggak pakai stetoskop, tak lihat gini sudah kelihatan. Kalau seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini jelas wajah surgawi, ini kelihatan. Wajah surgawi itu daya tahan tubuhnya meningkat. Wong bersyukur terus. Dan bibirnya mesti lebar. Ya apa Pak kabari? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia tidak pernah mengeluh. Karena melaksanakan ini surat cintanya Allah. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Wong orang sakit itu dijewer sama Allah. Mangane amburadul, gak tahu olahraga, lali sedekahe, gak tahu nang masjid, emosi ae, kakean bentak anake. Allah jewer. Nek Allah jewer, berarti Allah masih cinta dengan kita. Diingetno, berubah. Nek dikandani terus ndak manut, ya suatu saat disentek ae, mati. Makanya ndak usah heran sekarang, lho iku kok mati mendadak, lho iku kok mendati numpuk. Jewerannya Allah nggak direken. Ada yang kadang-kadang sulit duit, betul? Jewer sama Allah. Lah awakmu gak tahu nyemplungi masjid, lah sampean lali sedekah. Tidak ada orang ahli sedekah itu tidak sukses, tidak ada. Orang kenapa sambat tidak ada, pelit, hitung-hitungan sama Allah, dan Allah tidak hitung-hitungan dengan kita. Panjenengan nafasnya di stop 10 menit aja, tidak usah 1 jam. 10 menit ndak napas, 10 menit ndak napas, budal mati. Kok 1 jam? 10 menit organ ini mati semuanya, ndak dapat oksigen. Makanya kalau bernapas ini menyebutnya nama Allah, subhanallah. Kalau mengeluarkan alhamdulillah. Subhanallah, kesehatan dari Allah disyukuri maka akan ditambah. Sepele tapi sering meremehkan. Panjenengan nek pulang subuhan dari ibu-ibu, bapak-bapak pulang subuhan ke rumah ya gini, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kesehatan dari Allah disyukuri, paru-paru mengembang, oksigen udara bersih masuk, badan kena sinar matahari pagi antara jam 6 sampai jam 8 ya, misalnya ada kuliah subuh atau apa jam, itu tulangnya panjenengan padat, kompak namanya. Buatannya Allah itu tidak ada yang ngelawan, tapi banyak orang yang menyia-nyiakan. Tambah pil, BPJS bagus. Loh, BPJS itu menolong orang lain, bukan jagani kita sakit. Pada BPJS di puskesmas rumah sakit malah berbondong-bondong, cek tensi, kolesterol, diabetes, tas kresek, ketemu koncone, sampe obatmu piro? 5, aku 10. Sip. Astagfirullahaladzim. Saya melihat banyak orang-orang, lo obatnya dikurangi 1 sama dokternya itu lo, muring ndak karu-karuan, wedi mati. Mestinya bersyukur. Alhamdulillah dokter,
saya kok dikurangi 1. Lah hasilnya bapak bagus kok. Dulu jantungnya, jantung kalau istiqomah seperti panjenengan ini kan tak anggap istiqomah semuanya, itu suaranya seperti jarum jam. Beda dengan orang yang punya cicilan banyak, itu ditempel notok langsung. Ini suara jantungnya. Makanya saya ini kalau kadang-kadang praktek malam-malam, dari mana? Dari Trenggalek, dari NTT, dari Sulawesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lihat bibirnya kecil, daine mengkeret, kakean utang. Kok ngerti Pak Agus? Lah bener tak enggak? Bener Pak Agus, bener. Tapi aku tul-tulen Pak Agus, cek mantep aku Pak Agus. Iya tak tul-tul. Betul tak tempelkan suaranya. Cocok. Istighfar, kerja keras, nek dapat rezeki, ndang sedekah yang banyak. Insya Allah nanti ditambah sama Allah. Tapi sekarang mulai banyak suara jantung yang namanya bradikardi atau aritmia. Itu ritmenya ndak karu-karuan, berdek dek hilang, berdek dek hilang. Itu suara jantung orang yang selingkuh. Berdek dek hilang, berdek dek hilang, berdek dek ketemon langsung mati. Makanya orang yang korupsi, ngentit, ngemplang, larinya mesti jantungnya ke bradikardi. Kok tahu Pak Agus? Penelitian bukan saya. Kenapa kok begitu? Karena orang itu pasti menipu. Selnya bentrok di dalam, nggak iso enak. Tapi kalau orang sedekah bahagia, itu selnya membaik semuanya. Mau bahagia, apa sih pengen bahagia? Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Makanya siapa yang menerima pendapat orang lain pasti bahagia. Siapa yang memaksakan kehendaknya, itu dia nyelengi penyakit. Yuk kita belajar menerima pendapat siapapun. Kemarin ada bapak-bapak lu mangkel sama mantunya, pasang ring 3, 100 juta, minum obat seumur hidup. Kenapa? Katanya takwa, tapi belum bisa memaafkan. Mantu sekarang kan beda sama dulu. Kalau dulu ada pendidikan budi pekerti, ngaji saben hari, ustadznya mesti agama itu ndak 1 jam, seminggu bisa berapa jam gitu. Sehingga kadang-kadang dikandani, Le, ustadznya bilang gini, Le, kamu kalau ketemu orang tua, mertua, dan orang lebih tua, itu orang tuamu. Otomatis mesti jalannya begitu. Refleks itu sudah, wong didian no. Mesti. Mantu sekarang enggak, di depan orang tuanya malah ini. Orang tua ini belum tingkatan memaafkan. Agamanya tinggi, pinter, tapi belum sampai kepada la'alakum tattaqun itu al-katibina al-ghaita wal afina anin nas, belum sampai situ. Tersinggung. Ini kita kandani mantuku, kata kandani kok denggule nang kene. Kena serangan jantung. HCOS ring 3 100 juta. Sampai detik ini minum obat terus dan makannya harus dikontrol. Jadi ini ada orang makan sate gule ngono ndak bisa makan, mek gaya tok. Aku kok keri-keri ae. Gayae keri-keri. Dinteni mbek wong-wong, ya gak nyentok blas sih. Kenapa? Coba memaafkan. Tak maafkan mantu-mantu saiki. Aku butuh putuku.
putuku adalah obatku. Beres enggak? Sama mantunya beres, sama cucunya beres. Coba panjenengan musuhan sama mantunya, banyak loh ini, banyak. Kemarin saya punya pasien itu, loh anaknya pengen mantu, begitu sudah kawin sekarang gegeran sama mantunya. Aneh ini, ya aneh. Itu kan saudara kita, anak kita. Kemarin ada lagi lucu, namanya orang tua nek sudah keluarga ya berdoa, mendoakan, mensupport. Lah ini cucunya kena demam berdarah, pegawai negeri, dapat di kelas 2. Ya wajar kan, kelas 2 kan satu kamar berapa, 2 orang atau berapa. Ini orang tuanya, mertuanya ini suge, orang ya ndak tego, maksudnya ini bener. Langsung datang besuk, kok gini, gak iso sendirian, pindah fit, gak izin sama mantunya tadi, langsung dipindah. Loh jatahnya kan kelas 2, pindah. Sing mantunya tersinggung, cerai Pak. Sekarang cucunya keleleran. Apa? Egoisnya, arogannya. Nek pengen bantu ya bantu, wis tak biayai, tak biaya kamarnya tak bayari, terus ini makannya pakai. Kan gitu izin dulu, wong ini sudah ada bidangnya kok. Ngapain, berdoa aja, ndak usah ikut-ikut terlalu masuk. Untuk apa? Doa sama Allah. Jangan coba-coba merubah hati orang seperti kita loh ya. Istri seperti kita, suami seperti kita, anak seperti kita, mantu seperti kita, teman seperti kita. Bunuh diri orang itu. Betul Bu? Ada ibu ketemu saya gini, Pak Agus aku gak cocok ambil ibu itu. Ya enggak apa-apa Bu, ibu itu dari kiri, panjenengan dari kanan, beda nggak masalah, itu rahmat. Yuk makan bersama yuk, mungkin ada solusinya. Lah ada ibu yang datang enaknya gini, Pak Agus aku gak cocok ambil ibu iku, ya gak cocok ambil 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 iku. Ya ibu yang sakit, tak ono ae. Lah masa orang ini jelek semuanya? Padahal sejelek-jeleknya orang, dia pasti punya kebaikan, betul? Sebaik-baiknya orang, pasti dia punya kekurangan. Betul ya Bu ya? Ambil yang baik, kita ini butuh networking. Makin banyak panjenengan musuhnya, makin tidak ada rezekinya. Tidak ada rezeki turun dari langit, tidak ada. Tampan nono 1 juta, ada tak? Mesti dilewatkan orang lain. Makanya nomor 1 yang membuat sukses bukan kepinteran, akhlak mulia. Ramadan itu mencetak akhlak mulia. Tidak membenci tapi memuji, tidak mengejek tapi mengajak, tidak memukul tapi merangkul, tidak menghujat tapi mendekat, tidak destruktif tapi inovatif, tidak membentak tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Makanya panjenengan nomor 1 Indonesia membutuhkan change of culture. Nomor 1 adalah santun, kedua adalah gotong royong. Mohon maaf, menurut saya kok begini, mohon maaf, supaya tidak menyinggung perasaannya. Salah awakmu ngawur kok iso ngono. Tidak pengen ketemu saya ketemu orang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya pergi. Saya sudah nyiapkan 1 juta ini, mau tak kasihkan, tapi karena sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya pergi. Ada orang satu lagi begitu, mau memberi juga, loh kok omongannya gak enak, sikapnya tidak bagus, pergilah. 3 orang dia tidak berubah lagi. Maka orang yang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, maka orang itu tidak ada teman, tidak ada rezeki, hanya menunggu sakit saja. Lihat aja, orang titelnya banyak kok
ngeyelan, salah, ngawur, apa dalile? Itu sekolahnya tuku. Ulama dulu orang pinter itu, monggo panjenengan ngangimami, mboten panjenengan sing ndek iki ilmune tinggi. Saiki lagi kemalah, gak level. Oh, pret lambemu ngono gak level. Titipan, betul? Ilmu titipan harus diberikan. Banyak orang-orang yang sekolah tinggi itu bisanya nyuruh, tidak memberi contoh. Mohon maaf, ada rumah sakit yang belum saya latih. Nek sudah saya latih, tahu dia mesti perawat, bidan, semua punya ilmu. Pasiennya tanya, suster, caranya minum obat ini bagaimana? Oh ini bu, ini yang sebelum makan supaya melindungi perutnya ibu, yang ini setelah makan untuk menghilangkan nyerinya ya bu ya. Nanti ibu sebelum makan minum ini dulu, nanti makan sedikit baru ditambah yang ini. Nah, minumnya obat harus sesuai jadwalnya bu, karena ini menghilangkan nyeri dan mencegah munculnya nyeri lagi. Semoga ibu tidak nyeri, ibu makannya enak, tidurnya enak, insya Allah ibu nanti tambah membaik, insya Allah sembuh. Ibu kalau ada apa-apa telepon saya bu, ini nomornya. Sudah saya latih. Nek belum saya latih ya gini, suster, cara minum obatnya ini bagaimana? Ya wacon niku la ono se tulisane. Iku lho wacon. BPJS takon ae. Nggak ngerti orang. Padahal orang ngerawat BPJS itu backingnya Allah. Panjenengan mungkin pernah tahu di rumah sakit ya. Tidak tahu, terserah di mana aja dilihat. Lo pasien itu datang digeledek, itu ndak dideketi pasiennya, kertasnya diambil, seret, ditontok, ngomong ambil konconi, BPJS. Tersinggung, bukan dia yang tersinggung, Allah tersinggung. Wong Allah itu mengatakan begini, kalau kamu pengen bales atas nikmat yang sudah aku berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Maka Rasulullah mengatakan, siapa yang suka mempersulit orang, siapa yang suka mempermudah kesulitan orang lain, pasti Allah akan menolong orang itu hidupnya di dunia sampai di akhirat. Makanya la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa itu cirinya dia ahli sodakoh, suka menolong, social intelligence-nya tinggi, bukan jabatannya tinggi, bukan paling kaya, bukan, suka menolong. Gadik titel-titelan, lulusan SD tapi ada sedikit-sedikit dia suka menolong. Tahu. Kalau kaya nyemplungi masjid wajar, titipannya banyak. Ini outsourcing, gajinya pas-pasan, seiling sama masjid. Sampai ingat sama yatim piatu. Allah ngakuni jempol. Luar biasa. Dari mana ini? Ini jamaah dari Masjid Al-Ikhlas Delta Sari. Oh sudah pernah dimotivasi Pak Agus. Sampun, langsung masuk surga semuanya. Makanya 20 tahun yang lalu, 23 tahun, tahu pasien saya banyak, gara-garanya apa? Pasiennya tak sangoni. Jadi pasien itu tak suntik, tak kasih obat, tak sangoni, gregeten aku. Besok datang banyak. Loh, gerudukan dari mana Pak? Dari bapak itu. Katanya Pak dokter nyangoni. Loh, nyangoni. Memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Makanya BPJS VIP tidak pernah saya bedakan sama. Yang membedakan itu sarana. BPJS itu pakai kipas angin, kalau VIP pakai AC. Tapi meriksa nyuntik sama. Nah, coba nyuntik berbeda. VIP itu loh mau nyuntik mesti di kamar khusus. Dok. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bu, disuruh dokternya nyuntik obat ini. Tolong bu,
Tolong blok bokongnya dipelorot sedikit, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Cus. Anek BPJS, ayo katokmu bukaan cepetan. Banyak itu orang-orang tidak pakai hati melaksanakannya. Kadang-kadang suntik di puskesmas, aduh kok loro suntik ingin. Perawatnya ngomong BPJS gak gelem loro. Jadi sing sijine alon sing BPJS itu katokmu bukaan. Lho setane wis ngene. Gak sida suntik aku gak sida. Lah setanmu ngono kok diuncalno ngene. Betul ya, Bu ya? Jadi banyak kolesterol, diabetes itu bukan dari makanan, dari pikiran. Jadi boleh apa aku bisa makan kepiting, makan burung dara, boleh. Nek kepiting sing bertelur Pak, lebih enak ini. Loh iya Pak Agus, satu boleh Pak Agus. Kok satu? Dua aja boleh Pak, enggak ada masalah. Silakan. Loh nanti kolesterol asam uratnya apa enggak naik Pak Agus? Enggak mungkin naik Pak. Pokoknya panjenengan setelah makan enggak usah periksa lab. Kamu ngono ae. Iya toh? Enggak usah periksa lab, mau makan kok mikirin lab. Lah, enggak usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahi kesehatanku dengan makanan ini. Diproses menjadi sesuatu yang bagus. Ada seorang ibu pengajian seperti ini, ustadzahnya asalnya duduk di kursi terus berdiri. Pak Agus, saya boleh tanya Pak Agus? Monggo Bu, silakan. Kolesterol saya 300, asam urat saya 10, tensi saya 170. Kenapa Bu? Suami saya sakit Pak Agus. Rewel lah Pak Agus, aku ngene gak bener, ngene gak bener, ngene gak. Bu, penyakitnya ibu itu bukan penyakit yang berat. Penyakitnya ibu itu karena jengkel sama suaminya. Gitu Pak Agus. Obatnya apa Pak Agus? Saya tidak ngasih obat Bu. Ibu istighfar, tobat sama Allah, lakukan perubahan yang baik kepada semua orang, terutama pada suami. Ibu nanti sembuh, suaminya juga sembuh. Loh suami itu kadang-kadang gini, Bu awakku loro kabeh, tolong ide-ide ono apa-apa Bu, kesel kabeh awakku. Sebagai istri yang soleha itu menerima ya dengan seneng, mijeti ya sing enak. Iya ya Pak ya, sing sabar aja, wis gak apa-apa, wis pokoknya sementing waras Pak. Iki enggak, mangano sampean ngeluyur aja ngene iki ya. Mari traweh gak langsung mulai, mampir nang di mana sampe. Sing kesel ndi Pak geger iki, rasakno Pak. Bu, maafkan suaminya ya. Pak, maafkan istrinya ya, anaknya, mantunya. Ojo nyimpen penyakit. Wal afina anin nas. Yuk kita betul-betul lulus Ramadan, betul-betul yang lulus berkualitas. Beriman diproses 1 bulan untuk introspeksi diri. Kalau mobil itu untuk turun mesin, tune up. Sampai Allah mengatakan begini pahalanya, di tune up luar biasa. 11 bulan milikmu, khusus Ramadan milikku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Makanya di saat-saat seperti ini banyak Rasulullah dulu nangis mau ditinggal Ramadan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kurang beberapa hari kita topkan bisa mendekati finish. Kita harus all out, wis maksimal. Nek perlu ndak pulang dari masjid. Bagi bapak-bapaknya ini mesisan wis, betul ya. Terus nanti dalam keluarga gini, ibunya gini, ya mohon maaf ya, ibu sering ngomel-ngomel, maafin ya ya. Bapaknya gini, sama-sama Bu, bapak juga kadang-kadang emosi, maafin ya. Malaikat masuk bawa rezeki. Saya kemarin dampingi seorang ibu 90 tahun baca Al-Quran tidak pakai kacamata. Pada waktu mau meninggal, yang diucapkan itu selalu ayat yang dirindukan oleh surga. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Saya tanya, ibu ini dulu mudanya ya opo? Ternyata suami istri sudah sama-sama pensiun, suaminya sudah pensiun, suaminya itu di ruang tengah zikir ya, nunggu adzan, sholat, jamaah dan lain. Istrinya dibukakan meracang di depan.
Jadi duduk sambil bungkusi kerupuk, permen. Terus suaminya manggil, "Dek." Dengar suaranya suaminya, pekerjaannya langsung ditaruh, brek. Langsung, "Iya Mas." Ambil wudhu, sholat jamaah. Siap. Dipanggil suaminya itu langsung ditaruh, Bu, brek. "Iya Mas." Jadi pas enak-enak kerja nyambut gamel apa itu dipanggil, "Ma, Dek, Jeng," langsung datang. "Iya Pak, iya Mas." Persis seperti ibu-ibu yang ada di Delta Sari ini, persis. Plek. Kalau dipanggil ya gitu, langsung siap ambil wudhu. Langsung bapaknya ngomong, "Anak-anakku kumpul loh, contoh ibumu ini calon-calon penghuni surga, ibadahnya bagus, selalu jamaah, puasa di bulan Ramadan, taat sama suami." Sama ya dengan ibu-ibu di kelas ini ya. Sip, mantap. "Ma, Bu." "Iya Pak." "Lapo kok nyeluk-nyeluk, tak kruwes lambemu pisan ngene." Gak ngerti sik repot kok dicelak-celuk ae. Ayo kita introspeksi diri. Mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadi berkualitas. Setuju? Penyakit minggat, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Dua kata itu sering diucapkan pelan-pelan. Tubuh ini mengeluarkan hormon yang positif semuanya. Natural killer cell, T lymphocyte cell, sel-sel darah putih, daya tahan tubuhnya meningkat terus pelan-pelan, sehingga lama-lama penyakit ini hilang sendiri. Jadi kalau orang itu sakit, dia introspeksi diri, dia ikhlas, dia berdoa, dan dia melakukan perubahan menuju lebih baik, maka insya Allah dia penyakitnya hilang dan orang ini tambah lama tambah baik. Semoga dengan training Allah selama 1 bulan ini, insya Allah jamaah Al-Ikhlas ini keluarnya tambah sehat. Setuju? Akhlak mulia. Setuju? Dermawan. Setuju? Semangat. Setuju? Akhiratnya lebih banyak. Terakhir, insya Allah fitrah kembali karena sudah dicuci oleh Allah. Asal jangan lupa zakatnya, ya. Zakat fitrah itu supaya pahala Ramadan ini diterima oleh Allah. Zakat mal bagi yang sudah wajib mengeluarkan zakat malnya. Tantangan kita ke depan adalah mempertahankan 11 bulan ke depan. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan kita untuk datang lagi puasa Ramadan yang akan datang. Amin. Saya kira itu sementara. Sudah waktu? Belum? Masih ada tanya jawab? Bisa? Kurang 2 menit. Lebih baik panjenengan saya bawa menuju dicintai Allah, agar semua keinginannya dikabulkan oleh Allah. Dan saya tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan kita, menambah ilmu kita, dan mudah-mudahan jamaah Al-Ikhlas insya Allah bisa umroh dan haji semuanya. Ikuti saya, ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti keluar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mulai detik ini jamaah Masjid Al-Ikhlas menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu. Kalau kamu berzikir di antara manusia, maka aku berzikir di antara para malaikat. Bapak Ibu Saudara sekalian, insya Allah
apa yang panjenengan inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahli tuqah wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhaili. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mutabbir tabbir wa ya musakhil sakhil sakhil alaina kull asir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa aidan mujibatin nadama wa wafiqna lil amali sholihati wa anradin anna. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna mujalla mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna mujalla mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilna mujalla mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, keluarga besar jamaah Masjid Al Ikhlas Delta Sari beserta seluruh keluarganya ya Allah. Rabbana afriq anna sabran wa tabbik aqdamana wa sunal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sholatan tuballighuna biha hajja baitikal karam wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi qaddin wala masyaqqatin ma salamati wal barokah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'yan maskura wa damban maghfura wa amalan solehan makbula wa tijaratan lantabura ya alima ma fi sudur akhrijna minadh-dhulumati ilan nur. Rabbana hasil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Rabbana jama'na jam'an marhuma. Rabbana inna nas'aluka nikmata wa rahmata wa husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa, ada kekurangannya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.